Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi at-thayyibin at-thahirin wa ashabihi al-hudatul rasyidin. Wa ba'd. Para peserta pengajian pagi yang saya hormati, pertama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir dalam ruangan ini dalam rangka ceramah pagi. Saya tidak diberitahu temanya, atau mungkin saya lupa. Ya, jadi katanya tadi temanya hadis. Ya, mari kita bicara tentang hadis. Jadi sebelum kita masuk kepada tema kita, yang pertama, apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis itu merupakan sumber ajaran agama yang kedua. Hadis itu dalam pemakaian masa kini sinonim dengan sunnah. Jadi hadis itu sunnah, sunnah itu hadis. Tapi sesungguhnya keduanya berbeda. Cuma oleh umat Islam untuk mudahnya, jangan rumit-rumit, itu dianggap sama. Jadi sumber ajaran Islam pertama hadis, sama dengan mengatakan sumber ajaran Islam kedua hadis, sama dengan mengatakan sumber ajaran kedua itu sunnah. Tapi ada perbedaan. Sunnah itu di dalamnya ada unsur normativitas. Namanya saja sunnah, dia mengikat normatif. Bahkan kata sanna ya sunnu itu salah satu artinya adalah menentukan hukum. Jadi sunnah itu hukum, sunnatullah itu hukum alam. Jadi ada unsur normatif dari kata sunnah. Sehingga sunnah itu oleh karena itu adalah ajaran normatif Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di luar yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi itu, jadi ada unsur normativitas. Sedangkan hadis itu dia tidak mengandung unsur normativitas. Hadis itu artinya laporan. Ada terjadi peristiwa di jalan, kecelakaan lalu lintas umpamanya. Lalu orang yang melihat itu cerita dengan temannya, tadi saya melihat kecelakaan lalu lintas, agak parah. Nah, ini laporan dia kepada temannya, ini namanya hadis. Jadi hadis itu suatu laporan yang disampaikan kepada orang lain. Nah, jadi itu hadis itu artinya itu. Lalu dalam konteks ini hubungannya dengan hadis Nabi apa? Hadis Nabi itu adalah segala laporan mengenai dan di seputar Nabi yang disampaikan dari generasi kepada generasi. Jadi sahabat Nabi melihat Nabi melakukan sholat, lalu disampaikan bahwa Nabi itu kalau sholat itu dengan mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahu. Rafa'a yadaihi hina kabara hadwa mangkibaihi. Nah, ini hadis. Kenapa? Karena dia laporan dari seorang sahabat yang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia itu hadis, laporan tentang dan di seputar. Nah, di seputar itu bisa mengenai sahabat-sahabatnya. Nah, jadi itu hadis.
Nah, sunnah itu apa hubungannya dengan hadis? Sunnah itu isi dari yang dilaporkan itu. Isinya hadis tadi apa? Ya isinya mengenai cara-cara sholat yang harus diikuti oleh umat Islam. Jadi normatif dia. Inilah kalau mau sholat, lihat Nabi. Lah Nabi sholat gimana? Lah lihat laporannya. Catatan hadis, catatan Nabi sholat itu di mana? Ya dalam kitab hadis. Nah, lihat catatan atau laporan yang terhimpun dalam kitab hadis. Nah, itu namanya hadis. Isinya mengenai cara-cara sholat yang harus diikuti tadi itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu terdapat dalam hadis. Hadis itu mengandung sunnah. Jadi isinya hadis sunnah. Pertanyaannya, dapatkah kita menemukan sunnah Nabi di luar hadis, di luar laporan yang tercatat dalam kitab-kitab tadi? Ya menurut Imam Malik ada. Ada tempat lain di mana kita menemukan sunnah menurut Imam Malik selain dari dalam kitab hadis. Nah, di mana menurut Imam Malik? Dalam praktek penduduk kota Madinah sampai pada zaman Imam Malik. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Madinah itu menurut Imam Malik, yaitu adalah rekaman, catatan, tapi bukan dalam bentuk tulisan. Rekaman dalam bentuk tingkah laku yang diamalkan oleh orang Madinah sampai zaman Imam Malik. Bukan orang Madinah yang sekarang. Orang Madinah sekarang udah nonton video gitu. Nggak ada itu dalam hadis Nabi. Bahkan videonya agak sedikit berbau-bau porno misalnya. Nah, jadi itu sudah praktek orang Madinah sekarang itu sudah tidak hujat lagi. Tapi sampai Imam Malik. Itu menurut Imam Malik. Menurut muridnya yang sangat terkenal Imam Syafi'i, dia tolak. Enggak bisa. Ya, karena sudah ada perubahan sosial masyarakat selama hampir 200 tahun dari zaman Nabi hingga zaman Imam Malik. Nah, itu sunnah dan hadis tadi. Jadi hadis itu bungkusnya, kotaknya, sunnah itu nasinya. Nah, jadi kalau nyari nasi itu cari di dalam kotak. Ada di situ nasinya. Nggak ada di tempat lain. Cuma itu menurut ahli-ahli fikih dan ahli-ahli usul fikih. Sunnah itu sifatnya normatif. Segala yang tidak normatif dalam bahasa usul fikih, yang tidak ada kaitannya dengan agama, meskipun laporan tentang Nabi, itu bukan sunnah. Misalnya ada hadis yang isinya itu menceritakan Nabi di waktu kecil. Dia disusukan oleh seorang wanita yang berasal dari kampung Bani Sa'ad yang bernama Halimah. Itu diceritakan Nabi waktu kecil menyusunya tidak dengan ibunya tapi dengan wanita yang lain. Itu hadis, ditulis dalam kitab hadis. Nah, menurut ulama fikih dan usul fikih itu bukan hadis. Pertama, karena peristiwa itu sebelum Nabi menjadi Nabi. Yang kedua, tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Jadi itu bukan hadis. Jadi hadis adalah segala yang normatif, ajaran yang normatif yang diajarkan Nabi itu ketika Nabi sudah menjadi Nabi. Tapi menurut ahli hadis, hadis itu adalah segala laporan apa saja, baik Nabi masih kecil sebelum menjadi Nabi,
maupun berkaitan dengan agama atau tidak, itu semua adalah hadis. Jadi hadis antara ahli hadis dan ahli syariah itu berbeda pengertiannya. Bagi ahli syariah itu lebih dibatasi pada hal-hal yang mengandung ajaran yang normatif agama. Bagi ahli hadis, semua laporan apa saja, baik normatif maupun tidak normatif, baik berkenaan dengan agama maupun tidak berkenaan dengan agama, itu semua hadis. Itu hakikat dari pengertian hadis dan sunnah. Cuma untuk mudahnya bagi masyarakat umum itu ya hadis ya sunnah, sunnah ya hadis ya secara umum. Nah, itulah pengertian dari hadis dan sunnah itu. Kalau zaman sekarang kita mau cari sunnah di mana? Ya satu-satunya hanya di dalam kitab hadis. Nah, sebetulnya kurang tepat disebut kitab hadis ya. Nanti kalau begitu jangan dicari dalam kitab fikih, itu tidak betul juga. Dalam kitab-kitab yang memuat hadis, nah kira-kira begitu. Sebab hadis itu bisa ditemukan dalam kitab-kitab non kitab hadis. Misalnya kitab karya Imam Syafi'i itu sumber asli hadis. Tafsir At-Tabari itu sumber asli hadis, dan berbagai macam kitab yang lain. Alhamdulillah dalam bahasa Indonesia hampir semua kitab turas itu sudah ada terjemahnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum bisa baca bahasa Arab ingin membaca berbagai macam kitab, ya kalau ada uangnya tinggal cari di toko-toko ya. Sejak dari Sahih Bukhari, syarah-syarahnya, tafsir dan semuanya itu sudah ada terjemahannya. Saya ingin baca ya tinggal baca, cari kitab dalam bahasa Indonesia. Saya mau cari syarah hadis itu Fathul Bari, ya tinggal dibeli. Nah, dan alhamdulillah juga bisa dibeli satu-satu jilid. Kalau satu set itu 40 jilid ya mahal sekali gitu. Bisa dibeli satu-satu. Lihat kalau bab puasa ya tinggal cari jilid yang berkenaan dengan bab puasa. Jadi hadis itu dalam semua kitab apapun yang penulis kitabnya mempunyai sanad hingga sampai kepada Nabi. Dia punya jalur rangkaian sanad. Dia itu menulis kitab, dia itu dapat hadis itu dari siapa? Oh, dari gurunya A. Gurunya A itu dari siapa? Dari gurunya B. B itu dari siapa? C. Sampai kepada Nabi itu. Nah, itu syaratnya. Jadi bukan hanya dalam kitab hadis, sebab kitab hadis ada juga yang tidak pakai sanad. Subulus Salam itu kitab hadis, nggak punya sanad. As-Sunani itu bukan sumber asli hadis. Ya kalau untuk kepentingan praktis ya bisa, tapi meneliti sahih dhaifnya hadis tidak bisa di situ. Harus ke dalam kitab yang asli, sumber orisinal hadis. Dalam dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan itu dan sebagainya. Jadi itu ya